Kalian mau buka toko di Shopee di tahun 2025 ini? Tenang dulu ya, jangan buru-buru buka. Kalian wajib banget nonton video ini sampai habis biar kalian tahu apa saja harus dipersiapkan sebelum kalian membuka toko di Shopee di tahun 2025 nanti ya. Nah, kira-kira apa aja? Kalian wajib banget nonton video ini sampai habis. Tapi sebelum itu jangan lupa buat tekan tombol subscribe-nya. Nyalakan juga lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan info update dari aku seputar Shopee yang lainnya. Oke? Assalamualaikum, welcome back to my channel Aicatur. Oke teman-teman semuanya, sesuai sama judul, untuk hari ini aku bakal share apa aja harus kalian persiapkan sebelum kalian membuka toko di Shopee, terutama menjelang tahun 2025 ini ya. Karena sekarang ini persaingan bisnis tuh makin ketat ya. Semua orang rata-rata tuh pada jualan di Shopee. Nah, hal ini yang mengakibatkan ya, kita para seller mau nggak mau juga harus mengikuti tren ini. Kita harus mempersiapkan hal ini biar kita juga nggak kalah sama kompetitor lain. So, kira-kira apa aja? Oke, untuk yang pertama yang harus kita persiapkan adalah memisahkan akun buat jualan dan juga akun untuk belanja. Jadi kalau misalkan kalian pengen buka toko di Shopee, tapi sekarang ini kalian punyanya cuma akun buat belanja, alias akun cuma buat cekot-cekot aja, mending nggak usah dicampur teman-teman ya. Aku sayang sama kalian, mending kalian membuat akun baru. Buat akun baru yang khusus untuk jualan. Karena berdasarkan pengalaman aku pribadi nih ya, saat aku jualan di Shopee dan aku nggak memisahkan antara akun belanja aku sama akun jualan aku, itu bakal mengakibatkan performa chat aku tuh jadi down banget. Karena saat aku membeli sebuah produk, otomatis saat aku chatting-chattingan sama si sellernya gitu kan ya, si sellernya kan nggak mau chat tersebut berhenti di kita gitu, maunya berhenti di dia gitu kan ya. Alhasil apa? Ya saling balas-balasan chat, dan dia pun nggak mau gitu kan ya berhenti di kita ya. Akhirnya kita yang harus ngalah gitu kan ya sebagai pembeli. Nah, ini penting banget untuk kalian perhatikan teman-teman ya. Jadi buat kalian yang pengen buka toko di Shopee di tahun 2025, pastikan kalian membuat akun baru yang khusus untuk jualan. Jangan dicampur antara akun belanja dan akun buat jualan. Yang kedua, aturan mengunggah produk. Nah, saat kalian sudah mempunyai toko di Shopee atau sudah membuat akun buat jualan di Shopee, pastikan kalian juga memperhatikan bagaimana caranya mengunggah produk yang benar. Karena mengunggah produk dan juga mengupload produk nih teman-teman ya, itu nggak cuma asal upload doang kayak gitu udah selesai ditinggal tidur. Enggak teman-teman ya, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Untuk bagian foto produknya, judul produknya, deskripsi produknya, pastikan kalian benar-benar memperhatikan itu biar bisa menarik banyak konsumen. Untuk bagian yang pertama yang harus kalian perhatikan adalah bagian foto produknya. Pastikan untuk bagian foto produk ini kalian pasang foto produk yang benar-benar jernih, benar-benar jelas, produknya terlihat dengan bagus, terutama di halaman awal atau sampulnya nih teman-teman ya. Ini wajib kalian perhatikan banget. Karena kalau misalkan sampul awalnya aja atau foto produk yang pertamanya aja yang kalian posting bukan produk yang fotonya bagus, otomatis itu nggak akan menarik minatnya si pembeli. Karena pada dasarnya orang belanja di Shopee itu yang dilihat pertama kali apa sih? Fotonya gitu kan ya. Kalau fotonya aja udah burek, produknya nggak kelihatan atau produknya kelihatan kurang menarik gitu kan ya, otomatis mereka nggak akan beli. Jangan kan beli, klik aja juga kagak biasanya gitu kan ya. Jadi pastikan di bagian halaman pertama atau sampulnya atau foto halaman 1 itu kalian pasang adalah foto terbaiknya. Yang kedua, bagian judul produknya. Pastikan kalian memposting judul produk yang mengandung banyak kata kunci dan jangan disingkat teman-teman ya. Kebanyakan seller tuh banyak juga loh ternyata yang menyingkat di bagian judul ini, padahal ini benar-benar merugikan kita sebagai seller gitu loh. Karena ya judul produk kita itu nggak mengandung kata kunci jadinya. Misalkan kalian jualan kemeja lengan panjang, tapi nulisnya tuh nggak full. Nulisnya malah kemeja LGN PJG. Apaan tuh LGN PJG? Kan nggak mengandung kata kunci gitu kan ya. Jadi susah banget produk kalian buat direkomendasikan di halamannya banyak orang yang memang nyarinya lengan panjang atau kemeja lengan panjang. Karena yang kalian jual tuh adalah kemeja LGN PJG. Apaan itu gitu kan ya. Jadi pastikan untuk bagian judul produk ini kalian perhatikan bener-bener, pastikan jangan disingkat dan pastikan menggunakan banyak kata kunci yang relevan atau kata kunci yang diminati oleh banyak orang. Yang ketiga yang harus kalian perhatikan bagian deskripsi produknya. Nah, jangan judul sama foto aja teman-teman ya, deskripsi produk juga harus diperhatikan. Pastikan kalian menulis deskripsi produk secara jelas, mengandung kata kunci, dan pastikan semua detailnya tuh kalian taruh di situ. Mulai dari detail bahannya, ukuran bahannya, cara pengirimannya, cara ordernya, kapan aja bisa
order, cara returnnya nanti seperti apa, seperti itu pastikan kalian taruh semuanya di bagian deskripsi produk. Karena sekarang ini makin ke 2025 ternyata konsumen tuh makin males loh teman-teman ya, karena mereka sudah merasa dimanjakan sama marketplace. Jadi mereka makin males kalau misalkan harus chatting-chatting sama penjualnya. Mau beli aja harus chatting-chatting dulu gitu kan ya. Makanya kebanyakan dari mereka itu nyarinya toko yang sudah lengkap deskripsi produknya. Jadi mereka tinggal baca aja terus check out deh kayak gitu. Yang ketiga, desain toko agar terlihat jauh lebih profesional dan jangan lupa untuk mengaktifkan fitur COD juga. Nah teman-teman, jadi nggak cuma masalah produk yang diurusin, toko juga harus diurusin loh ya. Pastikan toko kalian desain secakep mungkin, kelihatan seprofesional mungkin, walaupun mungkin kalian nggak stok barang ya, alias cuma dropshipper, itu juga jangan dibiarkan kayak gitu polosan aja, jangan. Pokoknya harus kalian desain agar terlihat menarik, terlihat profesional juga, mulai dari logonya, bannernya, terus kasih juga voucher-vouchernya ya, voucher ikuti toko, voucher flash sale, voucher apapun itu, voucher harga coret dan sebagainya, diskon-diskon, terus juga kasih koin juga di dalamnya nih teman-teman ya. Pokoknya banyak yang harus kalian masukkan di situ biar toko kalian tuh terlihat nggak itu aja, nggak kelihatan biasa-biasa aja, biar kelihatan lebih rame dan juga kelihatan lebih profesional gitu kan ya. Jangan lupa juga buat mengaktifkan fitur COD atau cash on delivery ini. Karena makin kesini, makin ke 2025, konsumen itu juga seperti yang udah aku mention di awal tadi, makin manja gitu kan ya, maunya bayar di tempat. Jadi kalau misalkan kompetitor kalian mengaktifkan fitur COD tapi ternyata kalian belum, ya udah, kalian bakal ketinggalan gitu kan ya. Jadi walaupun kalian itu tokonya masih baru, tetap teman-teman ya, aktifkan fitur COD. Kenapa? Biar bisa menjangkau lebih banyak konsumen. Karena makin kesini, orang-orang tuh belanja di Shopee ternyata tuh mereka pakai filter loh ya, memfilter toko mana yang bisa COD kayak gitu. Jadi kalau misalkan di filter COD aja kita nggak masuk, nggak keluar, ya udah itu bakal susah banget untuk konsumen menemukan toko kita. Yang keempat, buat rating dan ulasan di Shopee kalian itu bagus. Nah, coba kita lihat nih teman-teman ya, kita lihat dari kacamata pembeli. Saat kita membeli sebuah produk tapi ternyata di situ belum ada ulasannya sama sekali, pasti kita bakal ragu gitu kan ya. Kalau di situ ada ulasannya tapi ulasannya ternyata nggak bagus, alias ratingnya nggak bagus, pasti kita nggak jadi beli, alias kita nggak percaya gitu kan ya. Sama. Konsumen kita juga seperti itu teman-teman ya. Jadi saat kita mempunyai ulasan produk yang kurang bagus atau mungkin nggak ada ulasannya sama sekali, mereka pasti bakal ragu dan nggak akan percaya sama produk kita. Mereka nggak akan membeli produk kita. Jadi pastikan kalian sudah punya ulasan di toko Shopee kalian dan pastikan ulasan tersebut bagus. Nah caranya gimana? Caranya adalah kalian bisa memberikan harga spesial pada konsumen kalian. Jadi misalkan nih, kalian jualan kemeja lengan panjang, harga aslinya 70.000. Bilang sama konsumen kalian, kalau pembelian lewat Shopee, mereka akan mendapatkan harga 65.000 misal. Lumayan kan dapat potongan 5.000 atau mungkin mereka dapat harga 60 ribuan. Kan lumayan banget gitu kan ya. Pasti banyak dari konsumen kalian yang akan membeli di Shopee kalian karena mereka bisa mendapatkan harga spesial gitu kan ya. Suruh konsumen kalian tadi memberikan rating yang bagus dan juga ulasan bagus di toko kalian. Satu lagi tips dari aku, kalau kalian pengen jualan kalian rame, pastikan kalian menjual produk-produk yang best seller. Nah untuk saat ini produk yang best seller itu adalah produk import dari luar negeri teman-teman ya, yang dari Cina terutama. Nah untuk yang ini tuh biasanya para star seller di Shopee itu ngambilnya dari Jakmall, tapi sayangnya kalau ngambil dari Jakmall itu lumayan ya, lumayan apa? Lumayan mahal karena bayar untuk awalnya itu sekitar 350 ribuan. Terus di situ nggak bisa nguploadin secara massal, bisanya itu cuma satu-satu dan nggak bisa COD. Padahal COD kan penting ya. Nah untuk yang ini kalau misalkan kalian mau ngambil dari Jakmall, aku saranin sama kalian mending pakai just tip-nya Rumah Dropship aja sih ya. Karena aku cek di situ emang beneran murah banget dan juga banyak benefit yang bisa kalian dapetin. Nah aku bakal spill ke kalian kira-kira benefit apa aja yang bakal kalian dapetin kalau kalian ngambilnya tuh dari Rumah Dropship atau pakai jasanya rumahdropship.com ini. Yang pertama, biayanya lebih murah. Jadi biaya just tip-nya di rumahdropship.com itu jauh lebih murah daripada kalian menggunakan gudang pribadi ataupun sewa. Karena kalian nggak perlu mengeluarkan biaya kirim untuk ke gudang. Yang kedua, mereka tuh udah berpengalaman. Jadi mereka tuh udah berpengalaman selama lebih dari 4 tahun di berbagai macam marketplace. Jadi mereka sudah tahu teknisnya marketplace. Yang ketiga, berani buyback. Jadi kalau misalkan transaksi kalian gagal, mereka tuh berani buyback alias uang kembali. Yang keempat, produknya lengkap. Jadi ada ribuan produk yang siap buat kalian pasarkan. Yang kelima, modal kecil. Kalian nggak harus mengeluarkan modal besar untuk stok barang. Yang keenam, tanpa ribet packing. Jadi masalah packing, pengiriman semuanya mereka yang atur dan juga urus. Yang ketujuh, database ribuan produk. Jadi database-nya tuh super lengkap banget, ada di Excel berupa foto, deskripsi dan sebagainya. Bisa langsung kalian upload di marketplace secara langsung atau massal. Yang kedelapan, semua nomor resi bisa. Jadi kalau misalkan kalian mau pakai resi manual, resi otomatis atau cashless itu juga bisa banget. Yang kesembilan, bisa transaksi COD. Nah ini teman-teman ya, ini nih ya.
Jadi di sini tuh kalian bisa mengaktifkan fitur COD karena open banget untuk transaksi COD. Yang mana kita tahu sendiri transaksi COD itu bisa meningkatkan penjualan kita hingga berkali-kali lipat. Nah, untuk linknya, link dari rumahdropship.com udah aku cantumin lengkap di description box aku. Nanti silakan kalian bisa klik aja dari situ kalau misalkan pengen daftar. Aku saran sama kalian mending kalian coba aja yang free dulu ya. Terus kalau misalkan kalian sudah ngerasa cocok, ya udah kalian coba yang berbayar. Terima kasih udah nonton video ini sampai habis. Semoga bisa bermanfaat ya. Jangan lupa buat subscribe. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.